Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Kang Restu. Apa kabar semuanya? Semoga kalian selalu sehat, baik dan tentunya dimudahkan segala urusannya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin amin ya rabbal alamin. Seperti biasa, kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah horor, melanjutkan cerita yang kemarin, yaitu cerita yang berjudul Ibu Mertuaku Bukan Manusia. Cerita yang ditulis oleh Ainate. Dan sebelum masuk ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe-nya, klik lonceng notifikasinya, serta like video ini, agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita menarik dari channel Restu Horor. Oke, terima kasih. Dan langsung saja tanpa berlama-lama lagi, bagaimana kelanjutan kisahnya? Ini dia ceritanya. Setelah mendengar cerita itu, Fadil dan ibunya menghela nafas dengan panjang. Mereka tak menyangka jika ibu mertuanya Wina mempunyai ilmu hitam. Dari cerita Wina, Fadil sudah tahu ilmu hitam apakah yang Bu Sumi lakukan. Sedangkan Fajar, ia tak percaya jika ibunya ini mempunyai ilmu hitam. Ia menggeleng-gelengkan kepalanya. Saking tak percayanya, ia pun terduduk lemas di sofa saat itu. "Kamu gak bohong kan, Dek?" tanya Fajar menatap istrinya. Wina menggeleng dengan cepat dengan raut wajahnya yang ketakutan, karena sudah menceritakannya kepada keluarganya. Apalagi suaminya pun mendengarkannya secara langsung. "Astagfirullahaladzim," gumam Fajar saat itu. Bu Ida pun membantu menenangkan Fajar yang masih syok akibat ulah dari ibunya. "Fajar, lebih baik kau pulang dulu. Jangan sampai ibumu curiga kepadamu," ucap Fadil kepada Fajar. "Lalu bagaimana dengan Wina, Kak?" tanya Fajar dengan matanya yang mulai berair. "Serahkan semuanya padaku. Setidaknya untuk sementara waktu dia di sini dulu sampai sembuh. Kalau ibumu bertanya, katakan saja Wina ingin menginap di rumah orang tuanya, ya?" jawab Fadil, kakak dari Wina. "Baiklah, Kak. Aku serahkan Wina kepadamu. Maaf ya, jika ulah ibuku membuatnya menjadi seperti ini," ucap Fajar. "Tidak apa-apa. Kamu hati-hati ya di perjalanan. Wina baik-baik saja di sini. Kabari aku jika kamu terjadi sesuatu ya. Dan aku minta kepadamu, tolong kamu berpura-pura tidak tahu. Nanti aku akan bantunya dari sini," ucap Fadil saat itu. "Terima kasih banyak ya, Kak. Kalau begitu, aku pamit dulu, Kak, Bu, Win." Pamit Fajar lalu menyalami mereka semua. Ia pun memeluk istrinya terlebih dahulu sebelum pergi meninggalkannya. Mereka semua tersenyum menatap kepergian Fajar. Fajar pun saat itu kembali dengan perasaan yang sulit untuk dijelaskan. Ia merasa gagal, sedih, kecewa campur menjadi satu. Ia pun hanya berharap semoga ibunya ini bisa melepas ilmu hitamnya dan kembali hidup dengan normal seperti biasanya. Singkat cerita, saat itu Fajar pun sudah sampai di rumahnya pada pukul 7 malam. Ia melihat ibunya sedang makan sendirian di ruang makan. Ia pun mendekat lalu menyalami ibunya. Baru pulang, Nak. Habis dari mana?" tanya Bu Sumi saat itu. "Ini, Bu, nganterin Wina. Katanya dia lagi pengen nginep di rumah orang tuanya beberapa hari," jawab Fajar lalu duduk di depan ibunya. "Oh, ya sudah, ayo makan dulu. Ibu udah masakin makanan kesukaan kamu loh ini," ajak Bu Sumi saat itu. Mau tak mau Fajar pun harus memakannya. Meski rasanya enak, tetapi ia tak bisa menikmati makan malam itu. Ia terus saja kepikiran kepada istrinya. Hingga setelah selesai makan, Fajar pun berpamitan ke kamarnya. Ia lalu merebahkan tubuhnya yang terasa lemas saat itu. Ia pun memandangi layar ponselnya yang dimana ada foto dirinya dengan Wina yang diambil beberapa waktu yang lalu. "Dia lagi apa ya?" gumam Fajar bertanya-tanya sendiri. Ia pun saat itu mengirimkan secarik pesan untuk Wina, tetapi saat itu hanya checklist 2 abu-abu yang tak kunjung membiru. Ia memeluk ponselnya menitikan air matanya. Di saat kesedihan ini, Fajar mendengar langkah kaki yang berjalan keluar. Lalu setelahnya, ia pun mendengar suara pintu yang terbuka.
Dengan cepat saat itu Fajar menyeka air matanya lalu ia memakai jaketnya. Ia segera membuntuti dari belakang. Benar saja ternyata ibunya ini yang keluar malam-malam seperti ini. Mau kemana ya ibu? Kok malam-malam seperti ini keluar? Batin Fajar bertanya-tanya. Fajar mengikutinya dari kejauhan. Ia melihat ibunya yang terus berjalan masuk ke dalam hutan. Rupanya saat itu ibunya ini terus berjalan sampai ke desa sebelah. Bu Sumi tak menyadari jika dirinya ini diikuti oleh anak sematawayangnya. Dan saat Bu Sumi telah menemukan target segerombolan bapak-bapak yang sedang beronda, ia pun langsung merubah wujudnya saat itu. Fajar melongo dibuatnya. Rupanya ilmu yang ibunya pelajari begitu dahsyat sampai bisa merubah wujudnya sendiri sesuai keinginannya. Bu Sumi pun langsung meluncurkan aksinya saat itu. Tampak salah satu bapak itu pun terjerat ilmu dari Bu Sumi. Bu Sumi pun saat itu singkatnya diantar oleh bapak-bapak itu entah kemana. Fajar yang saat itu tetap mengikutinya, meski ia kesusahan menyeimbangkan laju motor yang mereka tumpangi. Namun lama-kelamaan laju motor yang Bu Sumi tumpangi ini semakin masuk ke dalam hutan. Dan motor itu berhenti di tengah hutan yang tanahnya sangat lapang. Fajar saat itu bersembunyi di balik pohon besar yang tak jauh dari tempatnya Bu Sumi berhenti. "Kok berhenti di sini, Neng? Kan ini di tengah hutan," tanya bapak itu. "Rumah saya di sini," jawab Bu Sumi dengan suaranya yang lembut. "Ngawur, di sini mana ada rumah, Neng? Ini kita di tengah hutan loh, Neng. Neng sakit apa gimana ya?" Sahut bapak itu sambil mengecek suhu badan dari Sumi. "Loh, kok dingin ya? Biasanya kan kalau orang sakit pasti badannya panas," gumam bapak itu yang masih terdengar oleh Bu Sumi. Tampak Bu Sumi pun tersenyum mengerikan lalu setelahnya ia menambahkan wujud aslinya yang sangat seram. Gelak tawa dari Bu Sumi yang menggelegar. Fajar maupun bapak-bapak tadi pun sekujur tubuhnya langsung merinding ketika melihat wujud seram dari Bu Sumi. Tanpa membuang banyak waktu saat itu Bu Sumi pun mencekik leher bapak yang tadi dengan kuku-kuku tajamnya. Suara retakan tulang pun terdengar sangat nyaring, begitu juga dengan darahnya yang menyiprat kemana-mana. Fajar yang melihatnya secara langsung, dia pun merasa mual. Ia menutup mulutnya menahan isi perutnya yang terasa bergejolak. Setelah dirasa mangsanya mati, Bu Sumi pun merobek-robek perutnya. Ia mengambil organ dalamnya dan juga kelamin bapak itu. Sebelum memakannya seperti biasa, Sumi menghisap darah terlebih dahulu. Setelah ia kenyang dengan darahnya yang ia hisap, ia pun lanjut memakan kelamin dan juga organ dalamnya. Cukup lama Bu Sumi memakan organ dalamnya. Sebelum memakannya, ia pun seperti biasa membaca sebuah mantra terlebih dahulu. Setiap ia mau makan, selalu ia bacakan mantra yang entah Fajar pun juga tidak tahu. Fajar saat itu merasa tak sanggup lagi melihatnya. Ia pun memilih untuk pulang sebelum ibunya ini sampai di rumah terlebih dahulu. Sudah 1 jam lamanya Fajar berjalan. Akhirnya ia pun sampai juga di rumah. Saat sampai di rumah, ia pun dibuat terkejut oleh ibunya. "Habis dari mana kamu, Jar?" tanya Bu Sumi setelah Fajar menutup pintu utama rumahnya. Fajar membulatkan matanya dengan terkejut. Bukannya menjawab, ia pun langsung beralih pergi ke kamarnya. Tetapi hal itu ternyata tak berlangsung dengan mulus. Tangan Fajar dicengkram oleh ibunya. "Ibu tahu apa yang kamu lakukan, Fajar?" ucap ibunya dengan sorot matanya yang tajam. Fajar tak mampu menahannya lagi. Sontak ia pun langsung bertanya kepada ibunya. "Katakan padaku, Bu, mengapa ibu melakukan itu semua?" tanya Fajar dengan suara yang bergetar. "Kamu mau tahu alasannya?" jawab Bu Sumi. Fajar pun mengaku saat itu. "Kemarilah, duduk di samping ibu," ajak Bu Sumi, lalu mereka berdua pun duduk di sofa ruang tengah di depan televisi. "Cepat katakan, Bu." "Ibu sengaja melakukan ini demi kamu, Nak. Ibu ingin selalu berada di sisimu. Ibu ingin melihatmu tumbuh berkembang," ucap Bu Sumi yang mulai bercerita saat itu. Tapi tak usah seperti ini, Bu. Ini salah," saut Fajar yang tak habis pikir dengan ibunya.
tidak salah memilih jalan hidup, nak. Justru dengan cara seperti ini membuat ibu hidup kekal. Andai saja ibu tidak melakukan ini, pasti ibu sudah tiada sejak kamu umur 7 tahun, nak. Lanjut Bu Sumi. Emangnya ada apa Bu sebenarnya? Tanya Fajar. Dulu, saat ibu pulang jualan keliling, ibu dihadang segerombolan preman. Uang ibu dirampas, dan ibu juga dilecehkan. Ibu sempat melakukan perlawanan, tetapi tenaga mereka begitu kuat, hingga ibu kewalahan, nak. Ibu diseret dari aspal sampai ke tepi sungai. Untung saja ibu sudah bisa menggunakan ilmu yang ibu pelajari. Jadi kini mereka lah yang mati di tangan ibu. Ucap Bu Sumi bercerita panjang lebar kepada anaknya. Bu, kalau ibu beneran sayang sama aku minta ibu berhenti menggunakan ilmu itu. Atau aku ambil paksa ilmu yang sudah ibu pelajari. Ancam Fajar kepada ibunya. Bukannya merasa takut, justru Bu Sumi ini malah tertawa cekikikan. Anak kecil sepertimu mana bisa melawan ibu, nak? Kau tahu apa tentang ilmu hitam? Sudah, tidurlah. Jangan bermimpi. Ibu akan melepas ilmu ini. Ucap Bu Sumi lalu berlalu pergi meninggalkan Fajar sendirian. Bu Sumi ini sangat aneh. Padahal Fajar ini sudah memiliki istri. Tapi Bu Sumi masih menganggap anaknya itu seperti anak kecil pada umumnya. Aku harus segera mengakhirinya. Ini semua tidak bisa dibiarkan. Ucap Fajar saat itu. Singkatnya pada keesokan paginya, Fajar pergi ke rumah orang tuanya Wina. Ia sengaja tidak sarapan terlebih dahulu untuk menghindari ibunya. Sesampainya di sana, Fajar dikejutkan dengan keadaan rumah Wina yang sangat ramai. Fajar pun saat itu berhasil menerobos kerumunan orang di sana. Ia pun mendekat ke ibunya Wina. Bu, ini ada apa, Bu? Tanya Fajar. Fajar, bantuin doa ya. Biar Wina cepat sembuh, nak. Biar dia cepat pulih. Jawab Bu Ida. Tanpa banyak bertanya, Fajar pun mengikuti arahan dari ibunya Wina. Banyak orang yang di sana saling mendoakan Wina. Rupanya sedari malam, Wina ini terus saja diganggu oleh Bu Sumi yang membuatnya terus kejang-kejang sampai sekarang. Dan singkatnya, ternyata kegiatan itu pun tak berlangsung lama saat itu. Nyawa Vina pun alhamdulillah berhasil diselamatkan. Wina membuka matanya perlahan. Ia melihat ibu, kakak, dan juga suaminya yang telah berkumpul. Ia pun lalu memegang tangan suaminya. Ia menatapnya dengan wajah yang sendu. Mas, cepatlah mas. Sadarkan ibumu sebelum terlambat. Ucap Wina dengan suaranya yang pelan. Lalu setelahnya ia pun tak sadarkan diri. Wina, Wina. Bagi mereka dengan panik. Fadil pun saat itu langsung mengecek keadaan dari Wina. Untung saja saat itu Wina hanya pingsan. Mungkin memang karena kehabisan tenaga. Hingga saat itu mereka bertiga pun berkumpul di ruang tengah setelah semua warga telah pergi. Kak, tolong bantu selamatkan ibuku, Kak. Tolong. Pinta Fajar kepada Fadil. Pasti kakak akan menolongmu sebisa kakak, Jar. Saut Fadil. Hingga pada malam harinya, Fadil dan Fajar pun melakukan persiapan untuk melawan Bu Sumi. Sedangkan Bu Ida, ia hanya menemani Wina yang masih terbaring lemah. Setelah semuanya siap, mereka pun duduk bersila dengan posisi Fadil saat itu di depan, sedangkan Fajar di belakang. Ada juga sebaskom air yang mereka sediakan di depan mereka. Jar, kamu dengerin omongan kakak. Apapun yang terjadi, kamu harus bisa menerimanya dengan lapang dada. Jika kamu merasa diganggu, kamu jangan terkecoh. Tetap fokus membaca ayat-ayat sucinya. Oke? Iya kak, aku siap. Saut Fajar. Mereka berdua pun lalu mulai membacakan ayat-ayat suci untuk melawan Bu Sumi. Sedangkan saat itu, Bu Sumi yang masih berjalan menyusuri hutan, dia merasa seluruh tubuhnya terasa panas. Apa ini? Mengapa terasa sangat panas?
ujar Bu Sumi sambil mengipas-ngipasi tubuhnya saat itu. Bu Sumi pun menghentikan langkahnya. Ia lalu duduk bersila berusaha melawannya. Berbagai macam mantra ia baca, namun semuanya seperti tidak ada perubahan. Semakin lama ia merasa tubuhnya ini seperti terbakar. Ia tak menyerah begitu saja saat itu. Ia pun berlari mencari sungai yang dimana banyak bebatuan di sana. Ia lalu duduk di batu besar yang ada di tengah sungai itu. Bu Sumi pun kembali memfokuskan membaca mantra-mantranya. Berkali-kali tubuhnya ini terpental karena tak kuat melawannya. Tetapi hal itu tak membuatnya menyerah begitu saja. Ia pun lalu mencoba memanggil sekutunya untuk meminta bantuan. Tetapi saat itu, tidak ada yang mau. Karena mereka semua merasakan energinya saja sudah sangat kuat. Tak mungkin mereka ini bisa melawannya. Sial, siapa yang melakukan ini kepadaku? Batin Bu Sumi bertanya-tanya dengan suara yang cukup serak. Tidak, aku tidak ingin mati, teriak Bu Sumi. Padahal saat itu Fadil hanya berniat untuk menggugurkan ilmunya saja. Tapi ternyata hal itu pun membuat nyawa dari Bu Sumi terancam. Karena ilmunya sudah melekat pada jati dirinya sendiri. Tak lama kemudian, brak, tubuh Bu Sumi pun terpental jauh ke belakang menghantam bebatuan yang lancip. Aku tak ingin mati, pagik Bu Sumi saat itu. Sedetik kemudian tubuh Bu Sumi pun terbakar seluruhnya sampai menjadi abu-abu, lalu abunya pun terhayut di sungai. Sadaqallahul adzim. Alhamdulillah, ucap Fadil mengakhiri bacaannya. Fadil maupun Fajar ini saling berpandangan, lalu sedetik kemudian mereka pun tersenyum haru. Fadil saat itu melihat kesedihan dari sorot mata Fajar. Ia pun merangkulnya. Kak, ibu kak, rintih Fajar. Tenang ya Jar, kamu yang tenang. Relakan, ikhlaskan kepergian ibumu, supaya ibumu tenang di alam sana, ucap Fadil menguatkan Fajar. Fajar yang menangis terseduh-seduh dalam dekapan Fadil. Ia pun diperlihatkan melalui sebaskom air tadi bagaimana menderitanya ibunya saat melakukan perlawanan dengannya. Fajar yang melihatnya pun terus saja menangis meratapi nasibnya. Ibu yang satu-satunya ia punya kini pun sudah pergi meninggalkannya untuk selama-lamanya. Untung saja saat itu keluarga dari Wina ini menyayanginya dengan tulus. Setelah Bu Sumi berhasil dikalahkan, kini Wina pun sudah terbangun dengan sendirinya. Badannya pun sudah pulih kembali. Ia meminta diantarkan oleh ibunya ke ruangan Fadil dan juga Fajar saat itu. Kak, Mas, panggil Wina. Kamu kok kesini sih, Win? Tanya Fajar. Wina mengusap air mata suaminya lalu ia memeluknya. Fajar pun saat itu memeluk istrinya dengan erat. Jangan tinggalin Mas ya, ucap Fajar dengan suaranya yang terdengar lemah. Tidak Mas, aku selalu ada di sisi Mas. Mulai sekarang kita tinggal di sini saja ya Mas, saut Wina. Fajar menatap istrinya lalu dia pun tersenyum. Fadil dan Ida yang melihat pemandangan di depannya pun ikut terharu. Mereka sama-sama menitikkan air matanya. Setelah semuanya tenang, mereka pun kembali ke kamar masing-masing saat itu. Fajar, kamu beruntung memiliki istri seperti Wina. Aku juga merindukanmu Salma, ucap Fadil sambil melihat foto bersamanya dengan Salma saat ia tunangan. Singkat cerita, pada hari itu setelah kepergian ibunya Fajar, kini Fajar dan Wina pun kembali ke rumah lama Fajar yang kini sudah terasa begitu sunyi. Di pelataran rumah, Bu Ida, ibu dari Wina, berdiri menunggu mereka dengan wajah haru. Meskipun tak banyak kata yang terucap, kehadiran Bu Ida di saat-saat seperti ini memberikan ketenangan. Fajar pun mengucapkan salam kepadanya. Dan mereka berbincang sebentar di serambi sebelum akhirnya Fajar dan Wina berpamitan untuk tinggal di rumah Fajar. Setahun telah berlalu sejak kepulangan mereka ke rumah lama ini.
Kini Fajar dan Wina pun sudah dikaruniai seorang anak laki-laki yang tampan dan sehat. Mereka memberinya nama Raka, yang bermakna anak yang kuat dan juga bijaksana. Raka pun menjadi sumber kebahagiaan baru bagi Fajar dan Wina. Tangis dan tawanya memenuhi rumah itu, membawa warna dan kegembiraan yang menghapuskan kenangan-kenangan pahit. Dan setiap kali ia melihat Raka, ia merasa kehadiran ibunya tetap ada, melanjutkan warisan cinta yang selalu diberikan ibunya dulu. Meskipun dia tahu, ibunya ini meninggal dengan cara yang tak wajar, karena dia penganut ilmu hitam yang menyesatkan. Cerita pun tamat. Semoga kalian semua bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari kisah ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata ataupun ucapan yang kurang berkenan bagi kalian semua. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.